teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul machine learning ya, yang judulnya Prediction dari Stacking Fault Energy pada High Entropy Superalloy FeNiCr ILCU menggunakan kalkulasi termodinamika dan juga machine learning. Oke, jadi untuk equipment-nya kita ada 3, yaitu MATLAB, Python, dan juga Jupyter. Tapi untuk praktikum ini kita akan lebih fokus pada machine learning karena kita sudah memperoleh data dari MATLAB, jadi untuk tidak terlalu memakan waktu, kalkulasi sudah dilakukan, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Jadi kita akan berfokus pada Python dan juga Jupyter sebagai notebook-nya atau menggunakan Google Colab seperti yang akan saya demokan pada video ini. Oke, jadi untuk metode komputasinya, penjelasannya, seperti judulnya, kita akan mengintegrasikan dari perhitungan termodinamika yang bisa dilihat pada persamaan berikut, dan juga mengintegrasikan dengan machine learning. Jadi output dari perhitungan ini akan digunakan sebagai input berupa ya didefinisikan sebagai dataset, dan juga dataset ini kemudian kita akan lakukan splitting dan normalization sehingga diperoleh dua data yang kita klasifikasikan sebagai training set dan juga validation set. Oke, dan training set ini kita kemudian akan lakukan data training sehingga kita memperoleh model dari machine learning ini yang kemudian akan dievaluasi menggunakan validation set sebagai acuannya. Sehingga dari hasil evaluasi ini, nilai evaluasi yang terbaik, maka model tersebut akan dijadikan sebagai model prediction yang akan digunakan untuk memprediksi nilai dari stacking fault. Oke, mungkin diterima dulu aja ya teman-teman, untuk detailnya mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, mungkin untuk datanya ini sendiri, kita bisa lihat dari file yang diberikan di modulnya. Jadi berupa data CSV dan bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada banyak datanya, jadi ada sekitar 2.300. Dan ini semua merupakan data dari stacking fault, dari temperatur dan juga komposisi yang beragam. Oke, jadi ini merupakan data yang kita gunakan sebagai input pada model machine learning-nya. Oke, jadi mungkin ini untuk gambaran ilustrasi banyaknya data yang akan kita gunakan. Dan kemudian untuk prosedur berikutnya mungkin kita akan langsung masuk ke notebook-nya saja. Jadi teman-teman bisa dilihat juga di modulnya, di laporannya. Di sini yang kotak-kotak yang diwarnai abu ini merupakan script-nya, script dari untuk codingnya. Jadi teman-teman mungkin bisa di kopas juga ke notebooknya atau ya disesuaikanlah sama teman-teman maunya seperti apa, mungkin kayak pendefinisian dari library-nya dan lain-lainnya bisa disesuaikan, dan juga adjustment-adjustment lainnya jika diperlukan. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung sekalian demo juga. Oke, jadi ini saya gunakan Google Colab ya di sini teman-teman. Jadi kurang lebih interface-nya seperti ini, dan mungkin untuk Jupyter sedikit berbeda tapi tidak terlalu berbeda. Oke, jadi pertama-tama mungkin intro ke interface-nya. Jadi di sini kita bisa tambahkan code box-nya dan juga teks. Jadi mungkin kita bisa ya memberikan judul kayak definisi, typo. Oke, definisi. Dan ya, jadi kurang lebih dia muncul teks seperti ini, dan juga ini untuk codingannya yang bisa dilihat ya seperti box-box berikut. Oke, jadi jangan lupa juga untuk upload datanya, yaitu master datanya. Karena ini sudah diupload, jadi ya bisa langsung saja. Oke, jadi mungkin kita ke PPT dulu sebentar. Pertama-tama kita harus mendefinisikan library-nya ya. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu detail untuk ini karena kalian juga sudah belajar harusnya di mata kuliah pengenalan komputasi. Jadi kita akan menggunakan Pandas, NumPy, Seaborn, dan juga Matplotlib.
pada praktikum ini. Kemudian kita akan load datasetnya dari CFV. Jadi kita akan definisikan df sama dengan pd.read_cfv. Dan kalau misalkan untuk file Excel, komennya ya diganti saja jadi Excel. Dan juga mungkin ini untuk filenya karena dia ngambil dari directory yang F-nya, jadi tidak perlu ditulis seperti ini. Ini mungkin bisa seperti berikut. Nah, jadi kita sudah upload master data CFV-nya, jadi tinggal didefinisikan langsung saja seperti ini. Oke, kemudian kita definisikan, kita akan mengambil data temperaturnya dan juga persen atomic percent Fe, Ni, Cr, Al, Cu, dan juga nilai dari stacking fault-nya. Oke, kemudian di sini juga dilakukan rename dari yang K-nya dalam tanda kurung diganti menjadi underscore supaya tidak mengurangi resiko dari errornya. Jadi kita juga bisa lihat data yang telah kita olah df ini bisa dilihat di tabel berikut ya teman-teman. Oke, jadi kemudian kita akan melakukan visualisasi data. Oke, jadi untuk visualisasi data ini kita melakukan plotting ya. Oke, mungkin kita lakukan plotting. Bisa dilihat juga ini sumbunya sebagai stacking fault-nya dan juga sumbu X itu sebagai temperatur. Jadi kita bisa lihat bagaimana kecenderungan nilai stacking fault seiring bertambahnya temperatur hingga 1200 ya untuk di database ini. Dan ini untuk script-nya teman-teman bisa dicoba saja dieksekusi di notebook-nya. Oke, dan juga ini untuk plot-nya, plot dari korelasi antara elemen terhadap nilai stacking fault-nya. Jadi seharusnya dari script ini teman-teman bisa mendapatkan grafik berupa ini, seperti ini. Oke, jadi mungkin saya tidak akan terlalu detail untuk data visualisasinya. Teman-teman bisa coba sendiri hasilnya bagaimana. Oke, kemudian mungkin saya akan langsung loncat ke ini ya, untuk model machine learning-nya. Jadi teman-teman, kita akan menggunakan library TensorFlow. Jadi kalau teman-teman belum install, bisa langsung diinstal aja di CMD ya. Jadi mungkin kurang lebih bisa di-search saya, terus ketik CMD. Oke, terus langsung ketik saya py.m pip install TensorFlow. Oke, jadi dia oke, typo dikit. Jadi dia seharusnya bisa langsung menginstal TensorFlow dari sini. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Jadi tunggu saya sampai selesai ya teman-teman. Jadi akan download. Oke. Oke, jadi lanjut. Jadi untuk prediksi dari nilai stacking fault ini, kita akan definisi lagi untuk algoritma ini. Jadi mungkin bisa sekalian langsung saja di sini. Jadi dari data yang sudah didefinisikan pada awal, itu kemudian kita akan membaginya untuk sebagai feature dan target sebagai X dan Y. Oke, X ini apa? X ini pada model ini kita akan menggunakan data-data, seluruh data. Jadi kalau dilihat kan kita ada data temperatur, Fe, Ni, Cr, Al, Cu, dan juga stacking fault. Jadi X ini adalah seluruh data kecuali SFV, jadi didefinisikan sebagai df drop. Jadi kita mendrop value dari SFV, sedangkan untuk Y-nya kita hanya ingin mengambil value dari nilai stacking fault ini. Oke, jadi mungkin kita juga print dan juga bisa dicek juga. Jadi setelah kita run code ini, kita akan memperoleh nilainya yaitu bentuk dari X-nya dan juga Y-nya. Oke, kemudian kita akan lakukan split data. Oke, kenapa kita melakukan data splitting ini juga? Karena kita untuk sebagai input dari model ini, model memerlukan data yang digunakan untuk memprediksi dari
nilai-nilai yang kita berikan. Oke, sehingga hasil prediksi ini bisa jadi random, teman-teman. Jadi kita menggunakan dua dataset yang telah kita split. Yang pertama itu training data untuk mentrain modelnya, dan juga validation data untuk memvalidasi apakah data hasil model yang melakukan prediksi ini sudah sesuai yang kita inginkan atau tidak. Jadi di sini kita membaginya menggunakan random seed. Dan random seed ini apa? Singkatnya mungkin dia memberikan nilai random, tetapi pseudo random, jadi tidak sepenuhnya random. Jadi ketika kita menetapkan seed-nya seperti di sini 17, maka semua orang yang menggunakan nilai 17 ini memiliki nilai yang sama. Begitu. Jadi random tapi tidak terlalu random, teman-teman. Oke, untuk kemudian digunakan juga training dice-nya juga didefinisikan sebagai berikut. Dan juga untuk data X dan Y-nya, data train-nya dan juga validasinya didefinisikan berikut, sehingga kita menggunakan fungsi ini, train file split, yang diisi juga, yang bisa digunakan sebagai X, Y, validation ratio, dan random seed yang didefinisikan pada script berikut. Oke, jadi intinya begitu ya teman-teman. Jadi kita men-split datanya, dua data ini yang telah dilakukan. Jadi dilakukan untuk training set yang digunakan untuk data training, dan juga validation set untuk mengevaluasi data training yang akan dilakukan nantinya. Oke, jadi kita mendefinisikan terlebih dahulu training dan validation data setnya. Dan untuk splittingnya berapa banyak? Umumnya dilakukan 80-20, jadi 80% untuk training datanya dan 20% untuk validation datanya. Oke, kemudian di sini script untuk normalization datanya. Jadi di sini kita akan menormalisasikan datanya karena ya yang bisa dilihat juga nilai dari setiap kolomnya di sini berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kita menormalisasikannya untuk bisa membandingkannya secara adil. Mungkin analoginya bisa seperti nilai dari persentase. Jadi untuk membandingkannya tidak terlalu ribet seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke model architecture-nya. Jadi di sini kita akan menggunakan model DNN atau neural network ya. Jadi mungkin ada beberapa model juga yang ada di luar, mungkin teman-teman bisa masukin di laporannya juga ya, ada beberapa model dari machine learning ini dan penjelasannya. Oke, jadi mungkin penjelasan detailnya bisa dilihat di PowerPoint ini juga, untuk setiap script-nya itu seperti apa, untuk apa. Dan oke, jadi kita bisa langsung lanjut ke model architecture-nya ya. Jadi di sini menggunakan library dari TensorFlow, dan juga menggunakan neural network. Dan di sini pertama-tama kita mendefinisikan shape dari inputnya. Jadi ada 6. Jadi kita membentuk seperti neural network ya. Jadi ada 6, dan tiap layernya tuh didefinisikan seperti ini. Ada activation-nya juga, ada ReLU dan juga linear. Nah ini teman-teman bisa jelasin juga ya bedanya ReLU dan linear itu seperti apa. Oke, jadi untuk layer-layer ini digunakan, didefinisikan juga ada 128. 64 ini apa semuanya? Ini merupakan hidden layer ya. Jadi teman-teman bisa bayanginnya kayak layer neural network yang ada di otak. Jadi setiap layernya tuh ada beberapa hidden layernya seperti itu. Oke, mungkin tidak perlu terlalu detail juga karena ini masih introduction ya. Jadi teman-teman bisa cari juga sebenarnya penjelasan mengenai neural network ini. Oke, dan untuk optimizer yang digunakan ini kita menggunakan optimizer Adam. Jadi ya ada beberapa jenis juga optimizer, ada banyak, tapi di sini kita menggunakan Adam. Jadi intinya optimizer ini digunakan untuk mengarahkan model supaya bisa memprediksi nilai dengan lebih akurat gitu. Jadi tidak terlalu berputar-putar pada data yang error. Oke, kemudian bisa lanjut. Oke,
Jadi di sini juga ada pendefinisian dari batch size, dan batch size ini merupakan jumlah sampel yang digunakan untuk tiap iterasi. Jadi batch size menggunakan 32 ya berarti ada 32 gitu, dan juga ada epochs, ini digunakan 10. Jadi ini berapa banyak training dataset itu digunakan uh, sebanyak satu siklus. Jadi forward dan backward untuk neural networknya. Jadi ya kita lakukan 10 cycle ya untuk uh, data yang digunakan untuk di-pass ya. Jadi forward dan backward gitu 10 kali. Oke, jadi semakin banyak mungkin akan semakin akurat, tapi perhitungannya akan semakin lama. Jadi mungkin di sini kita demonya 10 saja sudah cukup. Kemudian kita akan definisikan validation data yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ya. Jadi mungkin untuk demo juga ya. Jadi di sini mungkin code-nya sudah saya copy, jadi kita langsung run saja. Mungkin akan memakan waktu. Jadi ya mungkin sekalian menunggu kita lanjut. Oke, jadi dari model yang sudah didapatkan, jadi kita sekarang akan mengenerate nilai dari stacking fault. Oke, jadi di sini kita akan mendefinisikan function baru yang kita bisa berikan variabelnya berupa temperatur, Fe, Ni, atomic persen Fe, Ni, Cr, Al, dan Cu. Oke, jadi ini untuk scriptnya, dan kita juga mengklasifikasikannya sebagai nilai SFE yang low, medium, atau high, dan berikut. Jadi lebih rendah dari 20 maka diklasifikasikan low, dan seterusnya. Oke, jadi oke, sebentar. Nah ini, jadi untuk modelnya seperti ini, dan juga ini untuk mentrain dari modelnya. Jadi 10 epoch, jadi diteruskan datanya seperti itu di train. Oke, kemudian jadi kita sudah memiliki model yang seharusnya menjadi model terbaik, dan sekarang kita akan mencoba untuk mendefinisikan function dari generate SFA ini untuk memprediksi nilai dari stacking fault energy. Oke, jadi mungkin ini untuk alloy pertama kita bisa tes pada temperatur 0 Kelvin dan juga atomic persen 25. Oh, dan CU-nya 0 ya, jadi Fe ini Cr Al dan 0% Cu. Kita akan tes, maka dia akan mendapatkan nilai stacking fault 51,98 dan diklasifikasikan sebagai medium. Oke, dan juga untuk alloy-alloy berikutnya kita mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi bisa dicoba-coba ya teman-teman, bisa coba juga berapa temperaturnya. Misalkan sini saya tulis 300 dan sini saya tambahkan 20 equiatomic semuanya. Maka seharusnya hasilnya bisa berbeda. Oke. Ups. Kurang koma. Oke, diperoleh nilai 72,36. Oke, jadi teman-teman begini kurang lebih untuk metode untuk memprediksi dari nilai stacking fault-nya ya. Jadi, oke, kemudian kita akan lanjut ke yang bab ketiga mungkin, yaitu evaluasi matrix visualization, evaluation. Jadi, mungkin kita memperoleh data-data ini kan semuanya, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa data ini akurat, prediksi ini memang betul, dan modelnya itu tidak salah gitu, tidak error. Oke, jadi kita akan membuat suatu visualisasi untuk mengevaluasi apakah model ini sudah baik dalam eksekusinya untuk memprediksi nilai stacking fault-nya. Oke, jadi script ini kita menggunakan validation data untuk membandingkan dari sebagai validation data sebagai data aktual, dan juga kita akan melakukan perbandingan terhadap data yang diprediksi. Oke, jadi untuk visualisasinya seperti ini, kita menggunakan scatter plot, bisa menggunakan scatter plot dengan sumbu Y sebagai prediksi dan sumbu X sebagai nilai aktual, true values.
Jadi untuk script-nya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih kalau di notebook-nya bisa dilakukan seperti ini. Oke, jadi bisa dilihat ya teman-teman, dan teman-teman juga bisa tambahkan nilai R squared value-nya ya. Jadi bagaimana bisa dicoba sendiri, bisa menggunakan AI untuk bagaimana menampilkan nilai R squared di figurnya ya. Oke, di sini saya tidak akan demo jadi supaya tidak terlalu memakan waktu. Oke, ini untuk scatter plot dan kemudian ada juga dalam bentuk histogram. Jadi untuk data yang berwarna ungu, violet, ungu, ya itu. Oke, itu sebagai predicted value. Dan untuk yang berwarna agak jingga mungkin ya inilah. Oke, ini sebagai data aktual. Jadi ini untuk memberikan suatu visualisasi apakah nilai predicted-nya ini sudah cukup serupa terhadap nilai aktualnya dan bisa menggunakan code script ini ya teman-teman. Jadi kalau kita run, ya hasilnya jadi seperti ini. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, jadi datanya cukup akurat, data hasil prediksinya terhadap nilai aktualnya. Dan teman-teman juga bisa menjelaskan mungkin ada istilah dalam machine learning ini yaitu underfitting dan juga overfitting. Jadi bisa ditulis di laporannya itu dan penjelasannya itu apa ya teman-teman. Jadi apa yang terjadi kalau overfit dan juga apa yang terjadi jika underfit dan apa saja eh, tanda-tanda mungkin kecenderungannya seperti apa jika data itu overfitting dan juga underfitting. Oke, jadi oke. Ya ini jadi untuk kalkulasi R square-nya dan juga RMSE, MSE dan juga MAE. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk tugasnya itu bisa dijelaskan bagaimana temperatur dan komposisi paduannya terhadap nilai stacking fault energy dari paduan ini. Kemudian bagaimana performa model machine learning-nya yang dilatih dengan dataset yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita juga menghitung nilai dari stacking fault dan bandingkan hasil prediksinya oleh machine learning dan juga dibandingkan sama referensi yang ada di percobaan aktual maupun prediksi lainnya dari paper-paper lainnya. Jadi bisa dibuat comparison-nya seperti ini ya. Oke, jadi sekian mungkin untuk penjelasannya. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.